Selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini kita membahas bagaimana menggunakan layout pada aplikasi Android yang kita buat dengan Eclipse. Nah, nanti layout ini sangat bermanfaat untuk menata posisi atau tempat objek-objek yang kita letakkan di dalam form kita. Nah, langsung saja kita buat sebuah project baru. Kita buat saja namanya latihan 3. Ini kita nextkan saja sampai finish. Oke, baik. Kalau sudah terbuka aplikasi kita, maka di sini kita lihat sudah ditampilkan sebuah form kita, dan sebenarnya kalau Anda lihat di outline ini di sebelah kanan, maka tampilan form kita ini sebenarnya modelnya adalah relative layout. Jadi secara otomatis pada saat kita buat sebuah project, maka di form kita itu sudah diterapkan atau sudah digunakan sebuah layout yang bernama relative layout. Nah, relative layout ini nanti sangat fleksibel ya, dan ini sering digunakan pada form karena relative layout ini memberikan kebebasan kepada kita untuk menempatkan objek-objek di dalam form ini secara bebas ya. Jadi mau kita letakkan di atas, ke bawah, atau di mana saja bebas ya. Tetapi kalau nanti misalnya ada layout yang lain, maka kita harus mengikuti format dari layout tersebut. Nah, secara umum layout itu ada di palet, di kategori layout ya. Jadi ada beberapa, ada grid layout, ada linear layout horizontal, ada relative layout, ada frame layout, ada table, dan yang lain. Nah, cuman yang sering kita gunakan itu nanti adalah yang pertama ini relative layout. Ini sering sekali digunakan ya, relative layout. Kemudian yang dua ini ada linear layout vertikal dan horizontal. Nah, yang kita bahas itu nanti yang tiga ini, karena ini yang umum kita gunakan. Nah, tadi sudah saya awali bahwa relative layout ini memberikan kita kebebasan untuk meletakkan objek di tempatnya mana saja. Ya, jadi kebetulan form kita ini sudah dalam bentuk relative layout, dan kita nanti bisa melihat itu pada coding XML-nya sebenarnya di tampilan XML-nya. Nah, kita lihat di sini tampilannya adalah relative. Ya, diawali dengan relative layout, kemudian ditutup dengan relative layout. Nah, di dalamnya tadi ada sebuah objek text view. Ya, yang ini. Nah, perhatikan kalau misalnya kita geser-geser ini, di mana saja kita letakkan bisa. Oke, nah ini kelebihan dari relative. Nah, sedangkan kalau linear layout vertikal, ya, yang ini, nah ini model tampilannya adalah sejajar ya, secara vertikal atau tegak lurus. Jadi dia mulai dari atas nanti sampai ke bawah. Nah, ini sifat dari layout vertikal. Ya, sehingga nanti kalau kita letakkan atau kita gunakan layout itu di dalam form kita, maka objek-objek itu hanya bisa kita letakkan secara vertikal atau sejajar dari atas sampai ke bawah. Ada juga nanti yang linear layout yang horizontal. Jadi sejajar ya, sejajar secara horizontal ya, mendatar. Jadi dia dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi kalau ada objek kita letakkan, maka dia berjejer ke secara horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini horizontal. Kalau yang ini tadi vertikal. Ya. Nah, ini yang umum kita gunakan atau digunakan di dalam mendesain aplikasi Android, khususnya kalau kita menggunakan aplikasi Eclipse.
Nah, coba kita praktekkan satu persatu bagaimana menggunakan layout ini. Contoh misalnya, tadi kalau relative layout sekali lagi, ya, kalau misalnya kita letakkan ini sudah relative layout ya. Kalau misalnya kita letakkan beberapa teks di dalam ini, maka kita diberikan kebebasan untuk meletakkannya di posisi mana saja. Ya, jadi kalau misalnya ini saya buat apa ini button ya, kemudian saya buat teks di tengah-tengahnya ini boleh, gitu ya. Atau kita buat di sebelah kanannya di bawah seperti ini boleh. Ya, jadi sembarang ya. Sedangkan kalau dia misalnya ini saya hapus. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan model layout yang linear layout vertikal, maka misalnya ya kita ganti di sini linear layout. Nah, ini diganti linear ya. Penulisannya seperti ini ya, linear layout. Kemudian karena ini tadi ada vertikal dan horizontal, maka kita tambahkan propertinya di sini. Android, kemudian titik 2 orientationnya, kita pilih yang misalnya vertikal. Oke, nah, berarti penutupnya juga kita ganti ya, ini menjadi linear. Oke ya, ini jadi pastikan ya pembukanya ini dan penutupnya ini. Oke, berarti sekarang kalau kita lihat tampilan ini sekarang tidak bisa sembarang lagi. Ya, coba kita letakkan objek di dalam ini. Nah, perhatikan ya, kalau saya letakkan di sini nggak bisa. Ya, sebelah kanan tidak bisa selalu diletakkan di bawah. Ya, artinya dia sejajar secara vertikal atau tegak lurus, karena di sini tadi kita buat orientasinya atau kesejajarannya itu kita buat secara vertikal. Nah, itu ya. Coba kita hapus lagi ini. Oke. Coba kita buat misalnya tetap linear layout, tapi orientasinya kita ganti misalnya horizontal. Oke, ini ya. Oke, berarti kalau horizontal, berarti dia nanti sifatnya itu sejajar tapi secara horizontal, datar ya, mendatar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya, berbeda tadi dengan yang vertikal, ya, tegak lurus. Ya. Nah, tadi sudah kita ganti di sini orientasinya adalah horizontal. Sekarang coba kita buat misalnya button. Nanti kan saya letakkan di sini. Saya mau letakkan di bawah misalnya tidak bisa. Ataupun kalau saya paksakan di sini, kita paksakan, kita lepaskan, dia selalu meletakkan di sebelah kiri. Ya, sejajar secara vertikal. Oke, jadi kadang-kala nanti kita menggunakan bentuk yang seperti itu, dan ada juga nanti yang seperti yang vertikal tadi atau tegak lurus. Ya, jadi tergantung dari model desain yang kita perlukan. Jadi kita bisa menggunakan beberapa jenis dari layout ini tadi. Oke, saya hapus lagi. Nah, satu lagi yang sering digunakan juga ya dalam penataan halaman, yaitu table layout ini. Jadi ini modelnya seperti tabel. Nanti coding itu hampir sama ya dengan struktur pembuatan tabel di HTML ya, tagnya hampir sama. Jadi konsepnya juga hampir sama. Jadi tabel itu ada kolom dan barisnya ya. Coba yang tadi kita hapus misalnya. Oke, kita ganti layoutnya di coding XML-nya. Coba misalnya kita buat di sini table ya, table layout, dan penutupnya juga kita ganti menjadi table layout. Oke, nah berarti kalau sudah kita buat tabel ini, berarti kita menggunakan model tabel. Nah, ingat di dalam tabel itu diawali oleh row ya, baris. Jadi kita buat di sini ada table row ya, seperti ini. Ya.
ada table row seperti ini. Ya, nanti kalau Anda buat maka modelnya seperti ini. Nah, kita isi propertinya di table row ini. Ya, properti kita hapus dulu penutupnya ini. Properti yang biasanya yang pertama ID. Jadi saya sudah pernah jelaskan bahwa setiap coding XML itu selalu diawali oleh Android titik 2 baru propertinya. Jadi properti itu biasanya yang dua ini perlu ID ya. Yang pertama ID, kemudian yang dua ini nanti ada layout width dan layout height. Kita awali dengan ID sama dengan ingat penulisan ID itu diawali oleh add plus kemudian ID tanda slash garis miring. Kita buat saja misalnya baris 1. Oke, berarti properti ID-nya untuk yang baris pertama sudah kita buat. Berikutnya lebar dan panjangnya bagaimana? Nah, kita buat Android layout width lebarnya. Kita buat lebarnya itu. Nah, untuk lebar ada ya, ada 3 biasanya, ada wrap content, kemudian match parent, kemudian fill parent. Kalau fill parent ini berarti full ya, menutupi seluruh form ya, seluruh tampilan form itu besarnya. Hampir sama dengan match parent ini juga. Tetapi kalau wrap content, nah dia mengikuti ukuran dari isi atau fill dari sebuah objek. Ya, jadi kalau kita buat misalnya label nanti dalam baris itu, maka besarnya hanya seperti itu. Nah, kita gunakan misalnya ini wrap content. Nah, begitu juga height-nya. Android. Nah, kita buat misalnya nilainya juga sama ya, wrap content. Gitu ya. Oke, kita tutup. Ini Android ya, salah. Android. Nah, ini ya, oke sudah ya. Kalau Anda lihat di outline-nya, nah kalau Anda lihat di sini sudah ada tabel layout, tampilan tabel, kemudian sudah ada satu baris di dalamnya dengan ID baris 1. Saya tambahkan baris ya, baris 1 ID-nya. Tetapi di sini ya tidak terlihat ya, kecuali kalau sudah kita isi nanti objeknya. Ya, di sini masih belum terlihat. Nah, misalnya di dalam baris ini kita buat satu objek ya, di dalam baris ini. Contoh, kita buat satu text view misalnya. Nah, jadi tinggal kita buat codingnya di sini. Text view. Kita turunkan ini. Kita buat ID-nya Android ID sama dengan misalnya kita buat teks 1 itu ID-nya, kemudian teksnya kita buat misalnya npm. Oke ya, kita buat seperti ini. Nah, kalau kita lihat di layout berarti ini sebuah tabel ini tadi sudah berisi satu baris, kemudian di dalam baris ini sudah ada text view. Ya, kita lihat di desainnya, maka di sini Anda sudah bisa lihat di sini ada satu text view. Nah, ini barisnya tadi. Jadi perhatikan ya, kalau saya klik, ini saya besar, maka row-nya itu ini. Nah, kalau saya klik teks 1, nah ini isi dari baris ini. Ya. Nah, kita kembali ke codingnya tadi. Kita tambahkan satu lagi misalnya di depannya. Ini kita angkat saja ini supaya lebih rapi ya penutupnya. Kita tambahkan lagi misalnya ada satu edit text. Nah, edit text. Kita buat ID-nya Android ID add plus ID slash, kita buat misalnya ID-nya txt npm. Oke, txt npm. Nah, kita lihat. Berarti di baris ini sudah ada dua objek, di dalamnya ada text view, kemudian ada edit text. Kalau kita lihat desainnya, oke, nah kalau kita lihat desainnya ini masih kecil ya. Edit text-nya sudah ada. Nah, kita atur tampilannya. Edit text ini kita buat Android. Nah, yang ini tadi tinggal kita copy saja sama. Ini kita copy, letakkan di sini supaya nanti agak panjang.
Oke, ini masih kecil seperti ini ya, masih kecil seperti ini. Kita tambahkan ini Android, kemudian property apps-nya, ya, apps-nya supaya nanti bisa agak panjang. Kita buat saja 10 seperti ini. Ya, 10 kita lihat. Nah, ini sudah panjang. Oke ya. Nah, kalau ini masih terlalu ke samping, maka kita bisa memperkecil ini marginnya dengan menambahkan di sini Android. Nah, ini Android layout margin left, dari kiri berapa, gitu ya. Nah, misalnya kita buat 10 ya, 10 SP ya. Nah, ini sudah bergeser ya. Begitu juga kanannya, misalnya margin kanannya Android layout margin right, ini ya. Saya kita buat juga 10 SP ya. Nah, sehingga ini kecil. Nah, top juga nanti bisa kita atur ya. Untuk topnya berarti tinggal kita buat nanti layout margin top atau bottom ya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi tampilannya yang sudah kita buat ini, maka sudah ada satu objek text view, kemudian satu objek edit text di baris pertama. Nah, bagaimana misalnya kalau kita tambahkan lagi baris di bawahnya ya, yang ini, maka tinggal kita lakukan cara yang seperti tadi. Kita buat lagi table row dan tutup table row-nya, kita tambahkan barisnya. Sebenarnya tinggal kita copy paste saja ya yang ini. Kita copy paste saja ke bawah. Kemudian kita ganti barisnya. Nah, ID barisnya menjadi baris 2. Kemudian misalnya kita letakkan satu objek text view lagi di bawahnya. Ya, kita buat ID-nya nanti misalnya text 2. Kita buat misalnya nama. Ya, kemudian kita buat di depannya juga edit text, kita buat ID-nya txt nama ya, seperti ini. Jangan lupa di save all ya supaya terupdate. Berarti kalau kita lihat di outline ya, maka sekarang Anda bisa lihat bahwa table yang kita buat tadi sudah ada 2 baris ya. Ini baris pertama, kemudian ini baris kedua, dan masing-masing baris itu sudah ada objek di dalamnya. Sehingga nanti kalau kita lihat tampilan vertikalnya, maka sudah berbentuk seperti ini. Oke ya, jadi ada 2 baris. Ya, baris pertama ini, kemudian baris kedua yang ini. Bagaimana misalnya kalau kita mau buat baris berikutnya, tetapi kita letakkan di kolom yang kedua ini misalnya ya, objek. Nah, caranya tinggal kita buat sama seperti tadi juga. Ya, sama seperti tadi sebenarnya. Kita buat lagi table row-nya. Table row. Kemudian nah, kita copy saja yang ini tadi. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat misalnya button ya, tombol ya. Di bawah ini kita buat tombol button atau tombol ya, button, kemudian kita buat ID-nya Android ID, kita buat misalnya B simpan. Kemudian kita buat teksnya misalnya simpan. Oke, nah berarti
baris ke, oh ini kita ganti ya supaya berbeda baris ketiga ya. Ya, jadi ini sudah baris ketiga, ini baris ke dua, ini baris ke satu. Nah sebenarnya ya urutan atau indeks baris itu dimulai dari 0 ya. Jadi baris 0, baris ke 1, kemudian baris kedua, begitu juga kolomnya. Ya. Jadi sebenarnya tadi ini text view yang ini diletakkan di kolom yang ke 0, ini kolom yang ke 1. Jadi ini kolom yang ke 0, ini kolom yang ke 1, ini kolom yang ke 0. Sehingga nanti kalau Anda lihat sebenarnya di sini tadi, maka dia masih diletakkan di kolom yang ke 0 ini. Ya, seharusnya tadi kan di sini kita letakkan di kolom yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu tambahkan di bagian objeknya, di text view, di buttonnya ini. Kita buat di sini Android layout, tetapi bukan width ya, layout column. Nah, baru nomor kolomnya kita buat di sini, misalnya kolom yang pertama. Artinya dia berada di kolom yang pertama, bukan di kolom yang ke 0. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti ini. Jadi bukan di kolom yang pertama tadi atau kolom ke 0. Jadi sekali lagi tadi di tabel, maka yang ini adalah kolom ke 0, yang ini adalah kolom ke 1. Sedangkan yang ini baris ke 0, kemudian yang ini baris ke 1, dan yang terakhir ini baris ke 2. Begitu ya untuk tampilan yang table layout ini. Ya, jadi table layout ini nanti sekaligus kita menggunakan table row. Ya, jadi ini yang sering kita gunakan nanti di dalam aplikasi Android ketika kita mau membuat desainnya. Baik ya, nanti silakan Anda praktekkan lagi penggunaan layout ini. Nanti juga Anda bisa memodifikasi atau menggunakan cara bersamaan ya, misalnya lebih dari satu layout. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.